pernah mengalami kejadian di luar nalar saat melakukan kegiatan LDK di salah satu camping ground di Gunung Bunder, Bogor. Ival merasa ditolong dengan temannya saat sedang sakit, hingga diajak ke warung gubuk di sekitaran camping ground. Tadi karena posisi LDK kita di atas tuh, jadi kita turun, ngelewatin curug, terus turun lagi baru ketemu warung tuh. Ada warung di situ. Di situ biasa gua ngerokok ngopi. Sampai gua sempet tidur juga di warung itu sebentar. Namun faktanya, temannya itu ternyata tidak pernah ikut kegiatan LDK tersebut, seperti yang diceritakan Ival. Sampai kita lulus, sampai gua merit, sampai gua punya anak, nah gua buka usaha nih. Si tulang-tulang ini nih, teman gua ini, mampirlah ke tempat usaha gua. Gua cerita lah dia sama dia. Ayolah lah naik gunung lagi, kayak waktu dulu LDK gua gituin. Tahu nggak lo bang kata dia? Apaan lu? Gua nggak ikut LDK. Gua sama dia sampai demi-demian. Gua demi Allah nggak ikut. Demi apa lu? Demi Allah. Waktu aduh lah, serius gua nggak ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Vlogger Dadakan dalam segmen podcast dadakan horor. Sebelum kita memperkenalkan ke narasumbernya, silakan kalian like, share, komen, dan subscribe terlebih dahulu channel Vlogger Dadakan agar tidak ketinggalan informasi dan video-video menarik berikutnya. Malam ini kita sudah kehadiran seorang narasumber yang akan menceritakan pengalaman mistisnya saat kegiatan LDK di suatu camping ground yang berada di Gunung Bunder. Halo Bang. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Dengan siapa? Ival. Bang Ival ya? Iya. Oke. Bang Ival ini akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya. Kira-kira Bang kalau boleh tahu, bisa nggak dikasih kisi-kisi atau yang poin-poinnya deh gitu? Iya, pada saat itu sih kejadiannya itu lama ya. Jadi gue nggak tahu kalau temen gue itu nggak ikut LDK. Ya. Tapi pada saat di lokasi yang sempat ibaratnya menyelamatkan atau ngajak gue turun, ngopi, ngerokok, itu dia. Nah, setelah kelar itu pun bertahun-tahun sampai gue udah punya anak, baru ketemu lagi, terus kita cerita masalah gunung, ternyata dia nggak ikut. Nah, di situ gue baru tahu kalau dia nggak ikut. Karena pada saat LDK itu kan kita banyak ya, ada 3 bis gitu. 3 bis kali 60 orang, karena bis 60 seat. Iya. Jadi nggak merhatiin kalau dia ikut atau enggak itu. Waktu itu pas SMP atau SMA? Oh itu SMA, karena LDK ya. Kalau Oh, SMA iya. kan belum ada. SMA tahun Kira-kira itu 2006-2007. 2006, Iya. 2007. Angkatan segitu lah waktu itu. Tahun-tahun segitu kita ngadain LDK. Nah, Oke, ditahan dulu Bang. ya, siap. Sebelum kita masuk ke inti ceritanya, bagi kalian yang mempunyai pengalaman mistis dan bersedia untuk menjadi narasumber, kalian bisa DM ke Instagram kami dan juga bisa langsung email ke mendadakvlogger@gmail.com. Jangan kemana-mana, tetap di podcast dadakan. pada tahun 2006-2007 itu sekolahan gue tuh mengadakan LDK, Bang. Nah, lokasinya itu di daerah Gunung Bunder.
Nah di Gunung Bunder itu kan banyak camping ground ya. Nah karena saking banyaknya tuh gue sedikit lupa nih tempatnya itu spesifiknya di mana gitu. Cuman lokasinya itu dekat Curug Seribu dan lokasi tempatnya itu biasa kayaknya dipakai latihan TNI. Karena ketika kita lagi LDK pun ada yang latihan TNI. Jadi tuh posisinya tuh jalanan, tempat naruh bis, jalan naik. Nah di situ ada warung, naik lagi. Di situ ada curug. Nah di situ biasanya base camp TNI tuh yang buat tidur pakai ponco-ponco mereka. Nah kita LDK-nya di atas lagi, di perkemahannya itu. Di situ kita jalan itu kira-kira perjalanan mungkin pada saat itu 3-4 jam ya, sampai dari sekolah sampai ke sana ya, sampai lokasi. Itu sekolahnya di daerah mana? Ciledug di Ciledug. boleh sebutin nggak usah ya sekolahnya. Ya. Nggak usah ya, pokoknya daerah Ciledug, Tangerang Selatan, Tangerang Kota. Nah posisi LDK-nya di Gunung Bunder itu. Cuman ya itu tadi camping ground-nya gue lupa namanya apa gitu. Cuman ya lokasinya deket Curug Seribu lah. Nah itu sampai sana itu kira-kira jam 2:30 sore. Nah itu kan karena kita di situ ada 3 bis jalan dari sini, jadi kita jalannya itu nggak terlalu yang kayak cepet gitu, jalan santai, ntar ada isoma gitu-gitu lah ya. Jadi kita perjalanan memang santai banget itu. Nah sampai jam 2:30 itu kita naik, lalu sampai ke venue-nya itu kira-kira jam 4-an gitu. Sebentar, karena memang nggak terlalu jauh ya posisinya dari yang tempat kita naruh bis itu. Jam 4-an itu kita sampai venue, lalu bangun tenda segala macam. Kebetulan posisi pada saat itu di situ gue jadi ketua OSIS ya waktu itu. Jadi sempat gue jadi ketua OSIS, jadi ngurusin yang lain-lain gitu kan. Sempat juga ada kejadian yang bikin kita shock gitu. Jadi pas saat jam 6 sore itu, setelah maghrib itu hujan, badai segala macem. Nah itu ada adik-adik kelas kita yang perempuan-perempuan tuh sempet sedikit kalau dibilang entah kemasukan, entah gimana. Cuman karena di situ posisi gue jadi ketua OSIS-nya kan, jadi gue harus gimana, gue juga nggak ngerti nih untuk ngatasin ini kan. Ya akhirnya gue cuman bisa baca-baca apalah yang gue bisa gitu untuk nenangin teman-teman yang lain sebenarnya gitu. Di situ sih sebenarnya ada guru-guru yang lain gitu, cuman karena mungkin guru-guru tuh melihatnya ya udah kamu handle, karena di posisi tempat guru-guru tendanya dan kita tuh beda jarak gitu. Nah, di situ kejadian yang pertama. Nah sebelum kejadian itu kita juga ada rencana kegiatan malam itu jam 12 malam. Kegiatan malamnya seperti apa? Kegiatan malamnya seperti kayak jurit malam tuh. Jadi kita tuh ibaratnya kalau ini sih acara kita orang doang ya, bukan dari guru ya. Maksudnya bukan dari guru. Bukan, ini acara kita aja yang mau bikin gitu sebenarnya. Itu konsep acara itu jurit malam. Jadi kita tuh hanya jalan di tengah malam gitu. Uji nyali lah pada saat itu kan lagi gempar-gemparnya. Uji nyali lah ya gitu-gitu kan. Nah, kita coba-coba lah ngadain itu. Nah, sebelum itu, before itu mulai, sore itu kita udah cek log, udah cek area gitu.
Mungkin area jurit malamnya itu berjarak 2 kilometeran gitu Dari camp. camp. Jadi hanya muter gini aja sebenarnya Oh sih. iya, iya. Sebenarnya cuman muter. Kenapa gue bilang cuman muter? Karena waktu cek lognya itu sore. Jadi gue tahu gitu kan. Nah itu pun kita sempet cari jalan sendiri, tapi nggak jauh. Maksudnya misalnya nih jalan aslinya 3 meter, kita di sininya gitu. Nggak jauh dari jalan aslinya. Itu kan kalau malam kan nggak kelihatan kan. Nah di situ sempat gue juga yang apa ya namanya kalau bahasa ininya yang ngebacok-bacokin ranting gitu kan. Buka jalur lah ya. Iya, ya dibilang gitu iya sih. Cuma maksudnya atau membersihkan jalur ya. Pokoknya mengamankan jalur aja lah gitu kan. Karena kalau bilang buka jalur aslinya udah ada nih, udah ada. Cuma kita sebelahnya doang. Cuman ya jarak 3 meter, 4 meter lah gitu, nggak jauh gitu. Kita di sebelahnya aja ngikutin jalan yang udah ada. Itu kita buka muter gitu. Merinding cerita ini. Maksudnya jadi keinget itu kan. Iya. Nah, pada saat itu memang di sore-sore itu tuh udah mulai sedikit-sedikit ini sih. Kita kan buka ini terus pasang apa namanya tuh yang kayak botol minuman suplemen terus kasih sumbu terus buat obor lah ya. Iya, obor gitu kasih minyak tanah gitu terus kita ikat di pohon. Ini gue merinding nih Bang ceritanya beneran. Gue jadi takut sendiri. Nah, itu gue nyalain ya itu udah muter. Nah, malamnya itu udah nyala semua tuh jalanan. Tapi jarak obornya itu mungkin kisaran 15 sampai 20 meter. Nah, kita pakai botol suplemen itu ya, gue nggak bisa sebutin merek ya. Pakai botol suplemen yang kaca itu, kasih sumbu, kasih minyak tanah, kita ikat di pohon, kita nyalain. Nah, udah. Puter itu. Udah sampai camp maghrib hujan. Kejadian tadi tuh ada adik kelas yang sedikit trouble gitu kan. Tapi alhamdulillahnya nggak sampai parah. Kejadian itu dia cuman entah kayak kedinginan atau apa. Jadi dia tuh cuman hanya teriak-teriak aja gitu. Cuman kan namanya perempuan itu di tenda perempuan, jadi semuanya panik dong gitu kan. Kita sebagai kakak-kakak kelas ya udah ngeredam, udah tenang gitu. Padahal kita juga nggak ngerti ngatasinnya gimana gitu kan. Kita juga sebenarnya takut, cuman karena daripada kita juga panik, semuanya panik, jadi kita coba nenangin yang lain aja gitu. Akhirnya itu selesai. Jam 8 kita mulai makan segala macem. Nah itu nggak tahu kenapa ya, setelah makan itu kita jam 8:30, jam 9-an tuh badan gue tiba-tiba tuh dingin semua Bang. Gue peberin ini dingin semua. Pokoknya tuh kayak gue itu kayak apa ya, kayak anyep, badannya anyep semua, anyep, dingin dan sakit, menggigil parah. Itu nggak tahu kenapa, padahal gue habis makan. Habis makan, kita juga sorenya habis jalan-jalan gitu, maksudnya olahraga kan sama aja gitu kan. Kok bisa menggigil gini gitu. Itu perasaan itu yang dirasain itu sebelum jurit malam atau? Itu sebelum. Karena itu jam 8:30 kayaknya itu. Karena kan itu kita makan jam 8. Nah jam 8:30 itu gue mulai merasa tuh, wah ini badan nggak bener nih, nggak beres nih kayaknya nih. Wah udah deh. Akhirnya harusnya gue yang ikut itu di depan, akhirnya nggak ikut lah jurit malam itu. Nggak ikut jurit malam itu, akhirnya di tenda nih. Semua teman-teman kita yang ikut LDK semuanya ikut. Jalan lah tuh mereka. Nah gue di tenda sendirian. Karena masih sakit ya? Karena gue merasa gue lagi sakit nih. Karena gue nggak ada pikiran kemana-mana ya. Wah ini
kenapa gitu, apa karena gue tadi sore cari-cari jalur tanpa permisi, main batang pohon main patah-patahin aja, main iket-iket aja lampu-lampu itu. Ya gue juga nggak ngerti kan pada saat itu kan. Iya. Udah akhirnya stay di tenda. Nah ini nih bang yang aneh. Gua itu di sekolah punya CS namanya Lukman. Gue biasa manggil tuh Tulang. Ini Tulang kalau yang nonton nih, mungkin lu inget gue pernah cerita kayak gini sama lu dan kita sampai sumpah-sumpahan berdua. Jadi Tulang ini CS gue banget di sekolah itu. Kita biasa nongkrong, nakal bareng gitu-gitulah. Nah dia juga orangnya baik, royal gitu, suka ya jajanin apa segala macem gitu kan. Nah, ini dia nih bang, si Tulang-Tulang ini, temen gue ini, dia itu kan nggak ikut LDK. Ya. Cuman entah kenapa dia itu pas gue lagi sedang dropnya gitu di tenda, dia tuh buka tenda nih. Coy, lu kenapa? Aduh, badan gua nih dingin semua. Aduh, lu sakit kata dia gitu. Kayaknya deh. Udah yuk ke bawah. Kita ngerokok, kita ngopi. Gitu. Kondisi gua lagi fisiknya lagi begitu ya bang. Gua nggak berpikir apa-apa nih. Dan gue juga maksudnya nggak merhatiin dia itu ikut apa enggak, karena memang 3 bis itu lumayan banyak dan gue nggak nyortirin itu anak-anak yang lain, jadi gue ada bagian-bagiannya nih yang bagian absen semua. Ya bodo amat lah, ya udah kan akhirnya karena itu sore gue abis yang tadi itu cari jalan untuk jurit dan malamnya gue habis ke camp perempuan itu kan. Jadi gue di kantong tuh masih pegang senter tangan tuh yang kecil tuh bang. Oh iya. Nah, senter tangan yang portable itu kayak kecil, bukan yang di kepala ya. Itu gue masih pegang, masih di kantong tuh. Gue nggak tahu kenapa dia ngajak gue ke bawah itu. Gue langsung mau dan gue langsung turun. Itu gue tanpa mikirin gue pakai sepatu apa enggak, gue nyeker bang. Iya. Nyeker ke bawah gue. Saking gue memang udah kayak nggak kuat gitu. Si Tulang pas buka tenda ngajakin gue ke bawah, gue langsung ayo udah ngopi ngerokok gitu. Gue langsung keluar tenda nih, langsung ngeluarin senter. Karena pas dia buka camp itu dia nggak bawa senter kan. Gue langsung turun ke bawah. Gue di jalan di depan karena gue bawa senter nih. Yang tadi karena posisi LDK kita di atas tuh, jadi kita turun ngelewatin curug, terus turun lagi baru ketemu warung tuh. Ada warung di situ. Di situ biasa gue ngerokok ngopi sampai gue sempet tidur juga di warung itu sebentar. Tidur. Habis itu lu udah gini tidur sebentar. Iya nih gue kayaknya badan gue aduh. Kayak gue nggak kuat nih ikut jurit nih. Ya udah lu istirahat aja, lu nggak usah keluar malam ini kata dia gitu kan. Oh ya udah deh, gue istirahat aja di tenda. Warung itu gambaran bangunannya tuh kayak semi permanen atau dari kayu apa dari warung itu struktur bangunannya itu kayak dari masih kayu-kayu. Jadi kalau kalian nih, mungkin kalian tahu nih ya tempat campground yang deket Curug Seribu itu ada warungnya. Nah dari warungnya itu nggak jauh ada curugnya juga. Cuman itu bukan Curug Seribu, ada air terjun gitulah. Nah terus di atasnya baru tempat campnya. Nah itu pokoknya ciri-ciri tempatnya. Cuman gue lupa nih nama tempatnya apa karena udah lumayan lama lah ya. Iya. Nah setelah gue bangun sempet tidur sebentar kan tadi di warung, itu gue ngerokok, gue ngopi segala macem. Nah gue nggak bawa uang, dibayarin sama dia nih. Ya udah, akhirnya naik lagi nih gue ke atas. Udah lu di tenda aja, jangan kemana-mana malam ini. Oh ya udah siap.
Di tenda lah gue nih bang, di tenda Iya. tidur. Bangun-bangun tuh gue udah pagi. Senyenyak-nyenyak apapun lu tidur di tenda, pernah nggak lu bangun Bangun siang. sampai matahari udah anget gitu? Iya. Pasti Jarang sih. jarang kan? Itu gue ngerasain di situ. Mungkin jam 8 pagi gue bangun. Gue jam 8 pagi bangun itu udah terang. Nah, anak-anak juga di situ udah main-main bebas, udah ngapain. Nah, ya. Bahkan gue makan sarapan aja udah mau habis. Oh iya. Berarti ketinggalan ya. Iya, ketinggalan. Saking gue bangunnya itu matahari udah anget, udah jam 8-an kayaknya tuh. Makanya gue sekarang gue baru kayaknya di gunung dulu gue tidur paling pules pas itu doang gitu. Entah kenapa. Nah, mungkin itu biasa aja nih ya kejadiannya ya. Itu biasa aja mungkin. Udah kita pulang, selesai, sampai kita lulus, sampai gue merit, sampai gue punya anak. Nah, gue buka usaha nih. Buka usaha lah. Si tulang-tulang ini nih, teman gue ini, mampirlah ke tempat usaha gue. Mampir. Set. Nah, gue kan selama itu juga gue naik gunung juga kan, kemana gitu kan. Gue cerita lah dia sama dia. Ayolah lah naik gunung lagi. Kayak waktu dulu LDK gue gituin. Tahu nggak lo bang, kata dia. Apaan lu? Gue nggak ikut LDK. Seriusan tuh gue merinding. Gue sama dia sampai demi-demian. Gue demi Allah nggak ikut. Demi apa lu? Demi Allah. Waktu aduh lah. Serius gue nggak ikut. Baru ketahuan itu. Baru ketahuan setelah bertahun-tahun. Terus siapa itu yang? Nah, itu gue masih bingung sampai sekarang. Lah, emang lu nggak ngeh kalau gue nggak ikut? Lah, gue itu orang banyak, gue bilang 3 bis, gue bilang gitu kan. Nah kebetulan gue di bis adik-adik kelas, gue nggak ngurusin yang lain. Jadi tanggung jawabnya beda-beda nih. Gue nggak tahu, gue bilang, lu serius? Iya serius, gue nggak pernah ikut, kata dia. Anjing, di situ gue shock tuh. Lah terus yang ngajak gue jalan itu siapa? Yang ngebayarin gue? Gue mikir ya bang, kalau misalnya posisi mungkin waktu dia ada ngajak gua turun, posisi dia jalan di depan, mungkin gua nggak tahu itu gua bakalan ke jurang kah, kemana kah. Mungkin pelajaran juga buat teman-teman nih ya, kalau misalnya mau ke gunung, mau mengadakan acara apa, karena di gunung itu kan kita nggak tahu ya. Mungkin waktu itu juga gua bikin acara kayak gitu tanpa misi-misi, main tebas-tebas aja, main pasang-pasang lampion aja gitu. Dan bisa dibilang itu juga kegiatan itu bisa dibilang nggak resmi ya. Iya, karena emang kita yang mau ngada-ngadain gitu. Bukan dari pihak guru-guru sekolahnya gitu ya. Cuma mau aja gitu ya. Iya, ya kalau sekolah mah cuma ngadain camping, nanti perenungan, ya gitu-gitulah standar lah gitu kan. Cuman itu ide kita aja, anak-anak murid gitu. Gue sampai sekarang itu masih shock itu. Ini tulang mungkin kalau nyaksiin video ini, mungkin lu bakalan flashback dulu gue pernah tanya begitu. Temen CS gue banget tuh. Gue tuh gimana ya, bener-bener kaget. Masalahnya udah bertahun-tahun baru ngeh gitu. Dan selama sekolah pun ya gue nggak cerita apa-apa ya, karena biasa aja, nggak ada kejadian yang kayak gue ditapakin gitu, nggak. Cuman kayak lu punya temen lama gitu, terus lu lagi di gunung susah, terus temen lama lu dateng gitu, terus udah bertahun-tahun, terus lu ngobrol gitu sama dia, terus bilang, enggak, gue nggak pernah nolongin lu, gue nggak pernah. Kan shock ya, gue anjir, gue bilang. Gila, itu sih yang aneh sampai sekarang sih. Tapi untungnya aja yang bisa dibilang menjelma lah ya, menjelma sebagai teman itu, untungnya aja
dia niatnya baik gitu ya, buat nolong, diajak ke warung, Iya. makan, dibayarin pula. Dibayarin, seriusan, Masih untung baik gitu ya. dibayarin. Dan dia juga ngingetin itu. Karena kan gue bilang, aduh badan gue masih nggak enak nih. Ya udah lu nggak usah ikutan keluar, lu diem-diem aja di tenda. Gitu. Ya udah gue beneran diem dan gue pules tidur sampai matahari anget. Itu. Gue nggak tahu kalau misalnya gue nekat keluar atau mungkin pas gue turun ke bawah dia di depan duluan terus gue ngikutin dia, tahu-tahu gue diajak kemana, terjun kemana gitu kan, namanya kita nggak tahu kan. Itu untung posisi gue pegang senter, gue jalan di depan, dan selama di perjalanan pun nggak ngomong apa-apa, jalan aja udah. Itu sih apa namanya yang menurut gue masih aneh sampai sekarang gitu, masih terngiang-ngiang lah gitu ya. Iya, masih gue nggak tahu itu siapa, dan untungnya baik, dan mudah-mudahan aja itu warungnya beneran warung gitu maksudnya. Karena itu dibayarin dia, gua juga ngobrol sama dia di warung, gua juga sempet tidur sebentar di warung itu gitu. Nggak ada niatan tuh Bang buat napak tilas lah, buat balik ke sana, ngecek warungnya ada apa enggak, ngecek camping groundnya ada apa enggak. Itu dia, gue tadi aja gue bilang kan, gue lupa nama spesifik camping groundnya itu apa, karena kan di Gunung Bundar itu banyak ya Bang, ada camping ground Pamijahan apa segala macem gitu-gitu. Cuman yang gue inget itu, yaitu dia di dekat Curug Seribu, dia itu tempat latihan TNI itu di bawah tuh dekat air terjun, nah tempat kita camping groundnya di atasnya. Nah, di dekat air terjun itu, turun lagi, itu ada warung. Nah, posisi tempatnya gitu. Mungkin teman-teman tahu nih tempatnya, spesifiknya apa gitu. Kan gue lupa banget itu. Kalau Bang, di camping areanya konturnya masih inget nggak? Apa berhutan, atau rumput, atau tanah lapang, atau pohon pinus? Pada saat tahun itu ya, 2006-2007 ya. Mungkin kalau sekarang gue nggak tahu ya. Pada saat itu tempat campingnya itu rumput, ya rumput. Cuman ke dalamnya itu hutannya masih sedikit lebat tuh. Masih padat. Rimbun lah ya. Iya, masih rimbun. Makanya kita bikin buka jalan itu nggak jauh-jauh dari jalan aslinya. Karena takut kan, maksudnya takut kejauhan gitu. Paling 3 meter, 4 meter. Oh ya, deket camping ground-nya itu juga ada toilet gitu sih. Ada toiletnya juga. Ya namanya juga camping ground ya. Cuman kayak toiletnya itu agak-agak ya begitu. Ya tau lah kalau toilet camping ground kayak mana, sebagus-bagusnya ya. Ya. Tapi mukanya dia Bang. Mukanya dia, badan-badannya dia. Cara manggil gua juga dia. Kita kan zaman anak-anak STM punya nama samaran semua ya. Iya, nama-nama bengala gitu. Ya bener dia manggil nama gua gitu. Kayak gua bingung, ini siapa ternyata gitu. Sampai sekarang gua belum tahu itu. Lebih ke misteri ya? Misteri sih. Karena apa ya? Ya misterinya itu. Dia kenapa harus nyerupain, terus kenapa harus ngebawa gua ke bawah? Iya kan? Maksudnya apa gitu, ngajak gue, terus ngapain dia harus nyamperin gue ke tenda gitu. Takutnya itu gue harus ke sono lagi apa bagaimana gitu kan, ada juga yang gitu kan gitu. Cuman ya alhamdulillah setelah kejadian itu gue nggak pernah ngalamin apa-apa gitu. Dan karena memang niat gue waktu LDK itu niat dalam hati, gue hanya ingin menikmati ciptaan Tuhan aja. Jadi kan kita di gunung tuh banyak obsesinya masing-masing orang ya. Ada yang cuman pengen dapetin sunrise, apa sunset, atau segala macem. Kalau gue setiap ke tempat gitu Bang, selalu gue berniat ingin menikmati pemandangan ciptaan ilahi aja udah. Dan alhamdulillah setiap naik itu ya
better lah gitu, cuacanya bagus, apanya bagus. Ya kayak gitu. Mungkin karena niat awalnya begitu, jadi gua hanya di warning aja, di warning kayak, udah lu jangan kemana-mana, diem-diem di tenda gitu. Paling itu. Lebih kayak apa ya? Misteri sih itu ya. Misteri ya. Misteri. Dan sampai sekarang gue nggak tahu. Ini mungkin teman-teman gue yang ikut LDK pada tahun 2006-2007 atau mungkin merasa waktu itu ngajak gue ke warung gitu. Coba Ya, nanti ya. komen. Ya. Mungkin gue salah orang, Ya. tapi gue nggak salah orang. Itu sepenglihatan gue itu si Tulang. Tulang atau si Lukman ya? Lukman Ya. Hakim. Karena dia bapaknya hakim. Oh, Iya benar. Iya benar serius. Hakim pengadilan agama. Oh iya iya. Makanya dia royal sama kita ya, karena dia ya, lebih inilah, lebih bocah senang lah. Nah mungkin teman-teman ntar kalau itu ngeliat video ini boleh, oh itu waktu itu gue lah, boleh coba komen. Mungkin gue salah lihat atau ada yang tahu lokasinya itu di mana dan Iya, benar. punya kejadian yang serupa, mungkin lah gitu kan. Dan mungkin ada yang tahu kalau warungnya yang dimaksud itu masih ada atau udah nggak ada gitu ya. Iya. Bang Ipal tadi juga sempat bilang kalau sering naik gunung ya. Kemana aja tuh Bang? Atau mungkin ada sesuatu gitu pas naik gunung? Itu sih banyak sih ya sebenarnya. yang masih ingat jelas itu yang masih ingat itu jelas. Waktu itu posisi di gunung mana Bang? Yang mungkin ini teman-teman sering ngalamin sih ini kali ini. Waktu itu tahun 2017. Ke Gunung Sumbing. Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Kebetulan pada saat itu namanya keimanan orang lagi sedang kenceng-kencengnya ya. Iya. Itu gua puasa naik gunung itu. Puasa Ramadan atau? Enggak, sunnah. Oh, puasa sunnah. Iya, jadi memang gua pada saat itu puasa. Tapi kita naik ke Gunung Sumbing itu jalan, nggak kan dia ada ojek trail itu ya. Iya. Terus itu di tengah perjalanan, mungkin teman-teman yang pernah ke Sumbing pernah ngelewatin trek yang sedikit terjal tuh 45 derajat dan itu kondisi treknya itu cuma tanah dan akar. Di situ posisinya kita naik berlima Bang. Jadi perempuan 2, laki 3 nih masuk gua. Karena memang gua naik gunung nggak mau terlalu banyak ya karena terlalu sulit untuk ngontrolnya gitu. Nah, yang cewek ini, yang satu orang nih biasa naik gunung, udah pernah lah ibaratnya. Kalau yang satu bener-bener belum pernah, belum pernah naik gunung. Pertama kali first. Tanggung jawabnya lebih berat itu biasanya. Bang, pas mau berangkat itu mereka bapak moyangannya ke rumah gua nganterin. Nih, Pal, tolong dijagain ya. Gimana lu coba? Tanggung jawab berat deh. Gua nganterin sampai rumah. Kalau ada apa-apa rumah gue gimana kan? Pasti disamperin kan? Tahu ya. Iya, Pak, siap kata gua. Aduh, pakai ikut lagi nih gue. Ya, lanjut ya ke tanjakan itu. Setelah ngelewatin tanjakan itu kira-kira setengah 12. Siang. Karena gue memang prediksi kalau naik itu start awal itu jam 6 pagi. Gue nggak pernah mau naik malam karena resiko, bukan karena takut. Ya serem juga iya sih terus terang. Cuman lebih ke teknis lah ya. Iya, 80% resiko, 20% itu serem. Itu udah manusiawi lah gitu. Nah, setengah 12 siang itu gue jalan, udah mulai nggak kuat nih. Karena lagi puasa kan. Akhirnya buka juga tuh gue setengah hari kan. Akhirnya jebol juga ya. Iya, maksudnya jadi kayak puasa bocah gitu. Cuman kan it's okay lah karena kita lagi perjalanan gitu kan. Ya udah. Gua minum durasinya sesuai azan. Jadi karena di HP kan ada nih azan azan online itu. Iya.
Dia ajan, gue minum, gue makan, sampai ajan ini berhenti, gue lanjut lagi gitu. Dah, gue lanjut lagi. Jalan udah mulai sepi bang. Jalan udah mulai sepi. Nah ini sih teman-teman mungkin banyak yang ngalamin ya. Gue dituntun sama burung bang. Burungnya itu warnanya itu hijau, kayak hijau merak. Tapi kecilnya itu kayak burung dara. Tapi dia nggak terbang, cuma loncat jalan gitu doang. Jalan, burungnya jalan. Jalan, loncat jalan gitu. Tuh kita berlima kan, ada burung, udah, biarin deh. Karena di situ gue paling tua kan, maksudnya jadi udah tenang, biarin aja. Nah, dia mau belok, tapi nengok dulu. Kayak ngeliat kita gitu kan. Terus, gue bilang gitu bang. Terus. Dia jalan, kita ikutin terus tuh. Itu bener-bener di trekking itu tuh gak ada siapa-siapa tuh. Sepi. Dah. Ada nih temen gue yang cewek nih, yang baru pertama kali naik gunung. Iya. Bang, tuh burungnya lucu banget, tangkap bang, tangkap. Jangan, kata gue, jangan tangkap. Itu, jangan Neng. Biarin, kita ikutin aja gitu kan. Itu gue ikutin. Akhirnya sampai juga di mau tempat camp. Jadi tempat camp tuh mungkin jaraknya tinggal setengah kilo. Kita masih di bawah, tapi itu kondisinya udah maghrib bang. Udah gelap ya? Iya, udah sendu lah gitu. Nah, lo bayangin deh, gue dari jalan jam 6 sampai di situ maghrib. lo bayangin bagaimana treknya tuh Gunung Sumbingnya. Itu teman gue yang baru naik itu, yang perempuan. Itu dia udah nangis, udah nggak jelas itu di situ udah duduk, pokoknya udah nggak jelas deh. Wah, gimana ini? Akhirnya gue bohongin aja. Ayo Neng, tuh dikit lagi. Bener bang, gue udah capek bang. Gue mau mati. Jangan ngomong gitu. Karena gue takut ya, karena di posisi di situ cuma ada kita doang. Iya. Ayo Neng, dikit lagi. Udah. Jalan. Akhirnya sampai juga malam jam 7:30 mungkin. Puncak? Belum topnya, iya. Baru di perkemannya doang. Di pos terakhir kali ya? Pos terakhir, iya. Jadi tempat camp, bukan base camp gitu. Jadi emang benar-benar orang yang biasa umum nge-camp tuh di situ yang aman gitu kan. Nah, kita buka di situ segala macem, udah. Ya kalau ini sih pengalaman aja ya, cerita pengalaman aja. Dia pas jam 12 malam itu sempat entah kayak hipo atau gimana, itu badan dingin semua. Yang gue takutin itu kan mistisnya ya, maksudnya aduh takut kenapa. Karena posisinya itu kan kita bawa 2 tenda, yang ini tenda cewek, yang ini tenda cowok kan. Oh, dipisah dong. Nah akhirnya udah, kenapa Neng? Aduh bang, dingin gini. Wah, udah itu akhirnya gue betulin sleeping bag segala macam ya udah, gue tidur. Nah yang satu lagi begitu lagi, yang satu lagi ikut kedinginan juga kan. Wah itu gue panik banget sih. Nah habis itu gue keluar mau tidur kan, jam 2:30 tuh alarm bunyi pagi, masak segala macam. Udah. Nah, kelar kejadian malam, paginya kita submit, siangnya kita balik, ketemu burung itu lagi. Itu kita dianterin sampai turun ke bawah. Nah, setelah itu udah burungnya hilang gitu aja, maksudnya terbang gitu aja. Ya itu sih pengalaman gue yang apa ya, ini kok kenapa sih bisa ada begitu gitu kan. Padahal ya kita jalan juga sesuai dengan jalur, nggak aneh-aneh gitu.
tapi bisa dianterin sama itu makhluk gitu. Mungkin teman-teman pernah ngalamin juga kali yang kayak gitu-gitu, atau abang mungkin pernah ngalamin gitu. Kalau yang horornya banget ya pas di Guntur itu sih. Di Guntur di Garut ya? Garut. Ya. Garut. Kita naik bertiga bang. Cewek juga ada? Nggak ada. Oh, nggak ada cewek. Tadinya kita mau naik berdua. Cuman kata teman gua, udah bertiga aja. Udah bertiga nih kita naik. Lama perjalanan malam sampai sono subuh. Kita mulai daki pagi. Daki pagi, siang sampai buka tenda segala macem. Masuk maghrib nih, nyari air. Nah, Tompel nih teman gue nih, yang namanya Tompel nih. Gue ngambil air, waktu itu gue pergi sama Olay sama Tompel berdua tuh. Si Olay ini jaga tenda nih bang. Masih inget tuh bang, tahun berapa waktu ke Guntur itu? Itu 2017 juga. Itu lagi gitu. Berarti 2017 lagi giat-giatnya naik gunung kali ya? Karena ada temennya sih sebenarnya, gitu. karena ada temennya gitu. Nah, Oleh jaga tenda, gue sama Tompel turun ke bawah. Di Guntur itu kan ada base camp, pos 3-nya base camp, jadi rame tuh kayak pasar tuh kan. Tapi tetap kita kalau mau ngambil air, gue masih inget jalurnya dia turun, lewat kayak bekas kali mati gitu, turun baru ketemu curug lah. Di curugnya itu kita ngambil air nih. Gue bawa 2 derigen kan. Gue ambil sambil mandi. Udah kan, gantian lah, Tompel ngambil sambil mandi nih. Gue kan tahu ya keadaan curug tempat airnya itu kayak mana gitu. Karena gue abis ngambil di situ. Pas si Tompel ngambil air, mandi juga kalian. Gue lihat di belakangnya dia itu bang. Aduh gimana gue nyebutinnya, gue takut juga. Kayak ini kayak kaki gede banget. Jadi dia lagi mandi tuh di belakangnya itu kayak ada kaki gede, bulu. Nah terus gue kan ngeliat, gue mau teriak gue bingung, gue mau lari bingung kemana kan. Iya namanya di tempat begitu gue udah pasrah aja menikmati kan. Akhirnya gue lihat ke atas, makin gue lihat ke atas itu makin kayak nggak ada habisnya tuh. Jadi makin gue ngeliat ke atas itu makin tinggi tuh. Nah, ya akhirnya gue cuma bilang, "Pel ayo buruan, buruan," gue bilang. Udah ini udah gelap, gue bilang. Iya, tar lu. Udahlah, dia buru-buru, langsung kita balik ke camp, ke tenda. Udah. Kejadian anehnya sih di situ aja. Pas turun ke bawah, itu gue gak cerita tuh sama anak-anak sengaja. Karena gue kan prinsip gue takut bikin orang panik kan kalau di tempat-tempat kayak gitu. Itu sejenis apa ya tadi apa kaki besar berbulu, iya, warna hitam. Genderuwo kali ya? Tapi gue kurang tahu. Soalnya gue kalau dari lihat atasnya di wajahnya nggak ada. Saking besarnya itu. Jadi kalau gue makin ke atas, kalau gue makin ke atas dia makin tinggi loh. Nanti gue makin ke atas makin tinggi gitu. Udah. Aduh ini apa? Kan gue bingung ya bang ya, kalau di posisi kayak gitu lu mau teriak. Iya. Nggak bisa, maksudnya bukan nggak bisa sih, lu mau teriak, ya siapa juga yang datang gitu kan? Nggak ada yang nolong. Iya, lu mau lari kemana? Masa temen lu mau tinggal sih gitu kan? Ya udah nikmatin aja lah ya gitu. Gua nggak ceritain sampai tenda, sampai kita naik ke atas, sampai turun lagi ke bawah, baru gue cerita tuh. Nah, sampai makan nasi goreng, itu gue baru cerita tuh. Mana anak-anak, kok lu kagak ngomong? Pantesan gua, ya kalau gua ngomong nanti lu gimana malamnya, gua bilang gitu kan. Iya, gua baru ceritain, ya anak-anak kaget.
Kenapa nggak bilang gini gini gini. Nah, ya udah dah, aku bilang. Yang penting kan kita udah aman di sini. Udah kayak gitu. Nah, mungkin Bang nih ya. Gue itu setiap gue naik tuh gue selalu kan berniat kata. Gue berniat tuh ingin menikmati pemandangan yang indah ciptaan ilahi lah gitu. Gue selalu niat gitu. Jadi alhamdulillah mungkin kejadian yang gue alamin ini lebih nggak mengancam diri gue gitu. Iya, benar-benar. Nggak mengancam ya, kalau kita sekedar kayak ditampakin di ini mungkin gue kayak Hal wajar kali ya. iya hal wajar, dan mungkin karena biasa aja sih. Gue juga pernah gitu kayak ngobrol begini tuh lewat begitu Bang, bener waktu di rumah tuh sama temen gue tuh si Iwan. Dia ngobrol begini, ada depan rumah gue ada jalan kecil itu lewat, ya gue mah biasa aja ngelihatnya. Ya nggak, malah dia, lu ngeliat nggak itu tadi apa itu ya kunti kata dia gitu. Masa kayak gitu, udah begitu doang. Mungkin gue sering melihat, cuman karena guanya kayak apaan sih, pasti kayak gitu, jadi nggak yang kayak gimana gitu. Jadi gue ya paling ditampakinnya kayak begitu, terus dikasih kayak tadi tuh yang dulu diserupain temen gua atau diserupain entah burung. Jadi gua ya jangan sampai sih ya, kayak mungkin kalau teman-teman dulu pernah punya cerita terancam gitu ya, terancam oleh hal-hal mistis. Kalau gue terus terang alhamdulillah enggak. Mungkin karena gua niat dan tujuan guanya itu. Jadi yang menyelamatkan diri gue, buat teman-teman pun pembelajaran juga kalau misalnya kita mau naik, obsesinya, niat tujuannya, terus dijaga lah. Kayak gitu sih paling. Nah, akhir-akhir ini kan lagi trending nih Bang, masalah pendaki senior atau pendaki lawas. Iya. VS pendaki FOMO. Gimana tuh Bang? Menurut tuh Bang? Sebenarnya gini ya, kalau opini gue nih ya, kalau opini kan bebas ya guys gitu. Menurutnya gitu. Nah, kalau opini bebas-bebas aja. Kalau opini gue ya, namanya di alam liar itu atau alam bebas lah halusnya. Menurut gue nggak ada yang senior dan nggak ada yang FOMO. Kalaupun lu bisa menjaga sikap di wilayah tersebut, itu lu lebih dihargain. Walaupun lu newbie atau noob apa-apa, dibanding misalnya ada senior yang kesana mentang-mentang udah sering bolak-balik tapi dia petang-peteng lah, apa lu tenang lah, gua nggak bakalan nyasar. Iya, mungkin iya gitu, cuman menurut gua jangan begitu, karena itu bakalan nanti jadi suatu contoh untuk adik-adiknya gitu. Misalnya kayak gue nih misalnya senior, gue udah bolak-balik ke Gunung Sumbing 7 kali dalam sebulan gitu. Udah pasti gue jalannya hatam mampus lah ya gitu. Terus setiap gue naik, wah ikutin gue mah di sini udah ini. Ya memang iya gitu, cuman menurut gue sikap yang seperti itu di alam liar itu atau alam bebas tuh nggak bagus gitu, walaupun dia senior gitu kan. Ketimbang ya dengan waktu kayak gue baru-baru naik gunung nih, karena gue saking takutnya, jadi gue bertujuannya baik gitu kan, biar kalau ada apa-apa, tujuan lu apa kemari gitu kan. Karena itu ya gue, alhamdulillah gue selalu dapat kayak view bagus, cuaca bagus. Ya kalau dapat hal-hal yang aneh, hal-hal aneh yang wajar menurut gue, nggak yang mengancam. Itu kalau menurut gue, kalau antara pendaki senior versus noob, gimana ya, bisa di versusin itu dalam bentuk apa dulu nih? Mungkin kalau dalam prepare-nya iya, dalam prepare-nya, dalam fisiknya itu mungkin iya gitu. Tapi kalau untuk sikap and attitude-nya
Tapi menurut gua itu nggak ada senior dan junior gitu kalau di alam liar. Tapi menurut gua itu aja sih. Untuk teman-teman yang udah senior, ya tetap santuy lah gitu. Maksudnya kayak walaupun kalian udah bolak-balik ke gunung 100 kali gitu, tetap ayo nih jalan. Iya, iya. Udah pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Nih jalannya lewat sini biar ini, nggak usah sok-sok gimana gitu. Itu nggak baik menurut gua. Tetap saling harus menghargai ya. Iya benar. Gitu. Terima kasih banyak Oke, nih Bang. siap. Aduh, ceritanya sangat-sangat misteri ya. Misteri. Di awalnya itu pas di apa namanya kegiatan LDK. di LDK itu nggak apa namanya nggak di luar nalar lah itu ya. Iya. Dan juga tadi juga Bang Ipal berbagi juga tentang pengalaman dia naik gunung, kisah-kisah pendakian dia pas naik gunung, dan juga ada pesan-pesan yang Iya. bijak juga ya, Iya. terutama buat pendaki senior sama pendaki FOMO. Iya. Semoga bisa bermanfaat ya Bang ya. Oke, Bang. Harus akur tuh. Iya, Harus iya, akur, iya. benar. Saling menghargai. Saling menghargai, benar. Nah, Terima ya kasih, teman-teman, Bang. kalau itu boleh nih. Komen aja yang mau berbagi cerita lagi kayak saya ya. Oke, sampai di sini dulu Sobat Dadakan. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Vlogger Dadakan agar tidak ketinggalan video berikutnya. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.